Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunlada, NIM A1C320021, Prodi Pendidikan Fisika Reguler A. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan simulasi hukum Ohm menggunakan aplikasi PET Simulasi untuk memenuhi tugas dari praktikum pada mata kuliah listrik dan magnet. Pada dasarnya, di dalam rangkaian tertutup akan terjadi suatu aliran arus listrik di mana arus listrik tersebut mengalir karena adanya perbedaan potensial antara dua titik di sebuah pengantar. Misalnya saja pada lampu senter, televisi, radio, dan lainnya. Adapun peralatan tersebut bisa menyala atau berfungsi jika ada aliran listrik yang bersumber dari tegangan yang dihubungkan dengan peralatan itu sendiri, sehingga akan menghasilkan beda potensial. Selanjutnya, hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar dari elektronika. Ilmu yang satu ini sangat berguna untuk membantu kita dalam menghitung arus, tegangan, atau resistansi dari suatu rangkaian listrik, di mana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum tersebut menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum tersebut diambil dari seorang ahli fisika, juga matematika asal Jerman bersama Georg Simon Ohm, di mana Ohm adalah orang pertama yang meneliti hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial di sebuah pengantar. Pada penelitian tersebut, Ohm menemukan hubungan yang matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang pada akhirnya dikenal dengan nama hukum Ohm. Nah, sebelum melakukan simulasi, sebaiknya kita mengetahui alat dan bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan dari simulasi yang saya lakukan adalah kabel. Ambillah kabel dari menu taskbar. Selanjutnya baterai. Kita ambil baterai dari menu taskbar. Selanjutnya itu bola lampu. Ambillah bola lampu dari menu taskbar. Setelah itu resistor, ambillah resistor dari menu taskbar dengan tipe dan spesifikasi resistor bebas. Selanjutnya saklar, kita ambil saklar dari menu taskbar. Setelah itu fuse, ambillah fuse dari menu taskbar. Selanjutnya uang, ambillah uang dari menu taskbar. Selanjutnya koin, ambil koin dari menu taskbar. Selanjutnya penjepit kertas, ambillah penjepit kertas dari menu taskbar. Dan yang terakhir adalah kita ambil pensil, ambil dari menu taskbar. Nah, selanjutnya untuk bagian perangkaian, maka kita perlu memperhatikan prosedur kerja berikut ini. Yang pertama, rangkailah bola lampu dengan menggunakan kabel secara seri dengan baterai.
Kemudian di antara bola lampu dan baterai, rangkailah saklar sebagai pemutus dan penyambung sumber tegangan ke lampu. Kemudian rangkailah alat ukur berupa ampermeter dan voltmeter di antara bola lampu dan baterai tersebut. Nah, untuk merangkainya kita harus merangkai ampermeter secara seri dengan bola lampu dan merangkai voltmeter secara paralel dengan bola lampu. Kemudian rangkai komponen hambatan di antara bola lampu, alat ukur, dan baterai. Selanjutnya, rangkailah komponen hambatan secara bergantian yang terdiri atas fius, uang, koin, penjepit kertas, dan pensil. Nah, kemudian catatlah nilai tegangan dan nilai kuat arus yang terbaca pada alat ukur tersebut. Nah, untuk hambatan dengan fius, kita gantilah resistor sebelumnya dengan fius. Maka kita dapat lihat kuat arus hasilnya 0,90 ampere dan tegangan sebesar 8,99 volt. Selanjutnya untuk hambatan dengan resistor, gantilah resistor sebelumnya dengan resistor, dan ingat catatlah kuat arus dan tegangannya. Dapat kita lihat bahwa kuat arus sebesar 0,45 ampere dan tegangan sebesar 4,50 volt. Selanjutnya, untuk hambatan dengan uang, kita gantilah resistor sebelumnya dengan uang, dan ingat, catatlah kuat arus dan tegangannya. Dapat kita lihat bahwa kuat arus itu sebesar 0,000 ampere dan tegangan itu sebesar 0,000 volt. Selanjutnya, untuk hambatan dengan resistor sebelum
resistor sebelumnya dengan koin, dan ingat catatlah kuat arus dan tegangannya. Dan dapat kita lihat bahwa kuat arus itu sebesar 0,90 ampere dan tegangan sebesar 9,00 volt. Selanjutnya untuk hambatan dengan penjepit kertas, kita gantilah resistor sebelumnya dengan penjepit kertas dan ingat catatlah kuat arus dan tegangannya. Dapat kita lihat bahwa kuat arus sebesar 0,90 ampere dan tegangan sebesar 9,00 volt. Dan yang terakhir adalah untuk hambatan dengan pensil, kita ganti resistor sebelumnya dengan pensil, dan ingat catatlah kuat arus dan tegangannya. Dapat kita lihat hasil dari kuat arus adalah 0,26 ampere dan tegangan sebesar 2,57 volt. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa fuse kuat adalah bahan-bahan yang sebagai komponen resistor karena bahan-bahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bahan dasar resistor, di mana bahan dasar resistor harus percobaan yang bila terhasa dan secara teknis saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.